Heri, terima kasih sambutannya sebagai kado ulang tahun 69 tahun kepada Eyang Beb. Kami berada di tempat Mas Heri. Silakan. Selamat datang di Kampung Semar. Kampung Semar adalah kampung untuk seni dan budaya. Kampung Semar menyediakan beberapa rumah yang ada beberapa rumah 12 joglo. Satu memang untuk penginapan, kedua untuk kegiatan kita di bidang seni dan budaya. Salah satu kegiatan di Kampung Semar yang pernah kita lakukan adalah kegiatan seni seperti pameran seni, kesenian tradisional, dan lain-lain, dan banyak juga yang untuk kegiatan-kegiatan budaya. Seperti contohnya ada Pak Bambang Eka Prasetya kemarin membuat sebuah cerita seni membaca relief. Monggo Pak Bambang. Terima kasih Mas Heri dari Kampung Semar. Selamat datang kawan-kawan dari Kampung Edukasi Watulumbung dan Lab Sinema Yogyakarta. Saya Bambang Eko Prasetyo, penyampai Satya Candi Borobudur, pada kesempatan sore hari ini akan menyampaikan password untuk masuk ke kisah-kisah relief Candi Borobudur. Saya akan sampaikan Satya Gilana Upatati, yang berarti merawat orang sakit, dan Wirupa yang artinya rupa buruk. Dua gugus cerita ini merupakan password untuk memasuki wilayah kisah-kisah relief Candi Borobudur. Candi Borobudur istimewanya memang pada kisah reliefnya. Di sana ada 2.672 relief yang terbagi atas dua gugus, yakni relief dekoratif sebanyak 1.212 dan relief naratif atau relief bercerita sebanyak 1.460 panel. Ini terbagi dalam 5 tatar, yakni Karma Wibangga, Jataka, Awadana, Lalita Vestara, dan yang tertinggi adalah Ganda Vyuha. Kita mulai dari sudut tenggara Candi Borobudur, di mana ada 4 relief Karma Wibangga yang nampak. Saya katakan 4 yang nampak karena dari 160 panel relief, 156 diantaranya tertutup talut atau fondasi Candi Borobudur. Keempat relief itu terbagi atas 2 kisah. Yang pertama adalah Gilana Upatati atau merawat orang sakit, yakni panel 19 dan 20 Karma Wibangga. Kisahnya begini. Pada sore hari itu, orang-orang yang tinggal di desa di tepi hutan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di salah satu gubuk pertapaan ada orang yang berteriak-teriak kesakitan dan minta tolong. Ternyata itu adalah seorang pertapa. Ia hidup sendirian dan berjuang untuk sungguh-sungguh menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dharma. Maka orang-orang di desa yang jarak gubuk satu dengan yang lain cukup jauh berdatangan ke gubuk pertapa yang nampak kesakitan. Beberapa orang berkumpul dan mereka saling
memikirkan bagaimana ini Bapak Pertapa ini keadaannya seperti ini. Ada yang memijit kepalanya, ada yang memijit-mijit tubuhnya, ada yang segera mencarikan minum, ada yang juga mencarikan buah-buah untuk konsumsi Pertapa itu, supaya ia sehat lagi. Dan ternyata peristiwa ini merupakan sebuah contoh kebajikan Candi Borobudur. Pertapa itu sehat lagi. Orang-orang yang tinggal di tepian hutan itu bergembira. Mereka juga merayakan kebahagiaan bersama dalam hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Memang Maha Karma Wibangga berpesan kepada kita, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka kau dan orang-orang di sekitar akan merasakan kehidupan yang baik. Ini pesan dari Maha Karma Wibangga. Salah satu contoh tadi, peristiwa singkat tentang Pertapa yang sakit, dibantu banyak orang, dan yang terjadi apa? Pertapa itu sehat, semua bergembira, dan semua bisa hidup sejahtera serta bahagia seperti hari-hari biasa. Apakah kita hanya dinasihati untuk berbuat yang baik? Ternyata tidak. Pada panel berikut 21 dan 22, di panel itu diceritakan tentang Wirupa. Wirupa adalah rupa yang buruk. Apa maknanya? Demikian ceritanya. Sore hari itu orang-orang berkerumun di halaman rumah salah seorang penduduk. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka membicarakan keburukan orang lain. Ternyata mereka membisik-bisikkan berita bohong. Ternyata mereka, mungkin kalau hari ini disebut menebar hoax. Penebaran hoax, bisik-bisik tentang keburukan orang lain, penyebaran berita bohong, inilah yang disarankan untuk tidak kita lakukan. Karena dengan melakukan perbuatan yang buruk, itu tadi hanya salah satu contoh, masih ada sederet perbuatan buruk yang lain. Hidup seseorang itu menjadi buruk, hidup bersama juga menjadi buruk. Orang akan saling mencurigai satu dengan yang lain. Apapun yang dikatakan dilakukan oleh orang yang tidak disukai, mesti dikatakan buruk, jelek. Nah, peristiwa inilah yang menjadi pesan Maha Karma Wibangga juga. Jangan melakukan sesuatu yang buruk. Karena dengan melakukan sesuatu yang buruk itu, hidupmu dan hidup orang-orang lain menjadi buruk. Di relief Karma Wibangga panel 21, selain digambarkan orang-orang yang berbisik-bisik menebar hoax, menebar kebencian, di sebelahnya juga digambarkan beberapa wajah buruk. Ternyata wajah buruk itu juga berdampak pada kehidupan sehari-hari. Kehidupan bersama menjadi buruk, orang saling mencurigai, orang melihat sisi negatif dari apapun yang diucapkan dan dilakukan oleh orang lain, sehingga yang lahir adalah kebencian. Padahal cita-cita utama dari Satya Karma Wibangga ada 5 hal. Yang pertama, hendaklah engkau mencintai kehidupan. Yang kedua, tempatkanlah kejujuran sebagai sesuatu yang prioritas. Kendalikan diri, berkata benar, dan jaga
kesadaran. Jangan sampai engkau meruntuhkan kesadaranmu dengan makan dan minum yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Inilah pesan utama Candi Borobudur. Lakukan yang baik, hindari yang jelek, dan Borobudur memang budaya kebajikan. Mari kita melangkah lebih ke atas, mengenal pesan-pesan luhur Candi Borobudur untuk kita terapkan dalam hidup saat ini. Terima kasih. Kita berada di Kampung Semar, di Desa Brongsongan, Ringin Putih, Borobudur, di kaki Borobudur. Silahkan Mas Bambang. Terima kasih. Selamat sore kawan-kawan. Saya Bambang Eko Prasetyo, penyampai Satya Relief Candi Borobudur. Saya bersyukur hari ini kita bisa berada di kompleks Kampung Semar, Dusun Brongsongan, Desa Ringin Putih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Selamat datang kawan-kawan dari Kampung Edukasi Wadulumbung dan juga kawan-kawan dari Lab Sinema Yogyakarta. Sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat menawan, yakni Mahakapi Jataka. Mahakapi ialah seekor kera bijak. Bagaimana ceritanya? Mari kita sambil menikmati udara segar mendengarkan kisah Mahakapi. Sore hari itu ada seorang gembala yang kebingungan mencari sapinya. Sapi yang ditangkap di tengah hutan tidak tahu mana sapi itu pergi atau dibawa siapa sapi itu. Dia hanya bisa mulai berjalan dan ketika dia melihat ada pohon mangga yang buahnya nampak ranum, dia ingin memetiknya untuk melepaskan lapar dan dahaganya. Dia melihat, oh itu yang nampaknya sedap, lalu dia manjat. Kurang beruntung sore hari itu dia terpeleset dan ia jatuh ke dalam jurang, tapi untung diselamatkan oleh sebatang akar. Semalaman dia bergelantungan di jurang itu. Semalaman dia berpegang pada akar yang menyelamatkan itu. Sampai sepanjang hari tidak ada yang menolong, karena memang ini peristiwanya terjadi di tengah hutan. Masuklah pada hari ketiga, dia sudah lemas, dia sudah kelaparan, dan ia masih sempat berteriak minta tolong, berinteh-rinteh. Ada seekor kera besar yang tinggal tak jauh dari tempat itu. Kemudian kera itu mendekati suara yang minta tolong. Oh, ada orang tersangkut di jurang. Wah, ini harus saya tolong. Jangan sampai ada orang mati dan saya tidak menolongnya. Ia harus hidup karena pertolongan saya. Tapi kera itu tidak sontak menolong. Dia mencoba-coba memperkirakan seberapa berat orang itu. Dia harus membuat geladi. Dia berlatih diri. Dia mencoba memikul batu yang kurang lebih seberat orang yang tersangkut di jurang itu. Lalu setelah ia yakin bahwa kira-kira mampu, ia akhirnya merayap turun ke jurang itu dan mempersilahkan orang yang sudah lemas itu memeluk dia untuk gendong. Ternyata lebih berat karena memang agak gemuk gembala sapi itu. Namun dengan segala upaya akhirnya
Kera yang kita kenal sebagai Mahakapi itu berhasil menyelamatkan orang itu walaupun dia agak terengah-engah karena lelah. Kera, terima kasih atas pertolonganmu, kata si gembala sapi. Oh, baiklah manusia. Aku juga berterima kasih bahwa aku telah diberi kesempatan oleh semesta untuk menolongmu. Dan aku bahagia karena kau bisa terselamatkan dari pinggir jurang yang demikian tajam batu-batunya. Aku juga mengucapkan terima kasih. Nah, gembala sapi, oleh karena itu silahkan sekarang engkau duduk tenang, beristirahat di situ, dan aku karena demikian lelah izinkan untuk istirahat. Karena itu tertidur lelap, yang tentu saja berharap dijaga oleh gembala sapi. Namun ternyata gembala sapi itu dirasuki pikiran yang jahat. Dia berpikir, ini kera sudah tidak berdaya. Kalau dia bangun, saya pasti akan terkam oleh dia kalau mengganggu. Dan sekarang dia lelap. Karena dia lelap, maka aku akan mengambil batu yang besar itu. Akan kutimpukkan kepalanya. Kalau dia mati, dia akan saya konsumsi. Dan sisanya bisa saya bawa pulang ke kampung. Lumayan saya jual sebagai pengganti sapi saya yang hilang. Lalu dia mengangkat batu besar, tapi karena dia gontai, karena dia kurang berkonsentrasi, karena dia takut juga terhadap kera itu sebetulnya, begitu dia lempar, meleset. Sang kera hanya kena sedikit pelipisnya, namun berdarah. Kera bangkit, bangun, melihat si gembala sapi itu ketakutan. Apa yang dilakukan kera? Oh, saudaraku, tenanglah. Aku paham apa yang kau pikirkan. Aku paham mengapa engkau melakukan hal seperti itu. Ternyata Mahakapi tidak merasa disakiti. Dia tidak marah. Dia malah menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Baiklah, gembala sapi, ayo, saya antar sampai ke pinggir hutan dekat pedesaan itu. Diantarlah gembala sapi itu oleh Mahakapi sampai dia akhirnya kembali ke kampungnya. Mahakapi kembali ke hutan. Yang terjadi kemudian, si gembala sapi itu mengalami sakit kusta. Dia tidak bisa berjalan dengan tegap, malah dia merangkak-rangkak. Namun walaupun keadaannya seperti itu, justru gembala sapi ini kemana-mana mengajarkan kebajikan. Kepada raja, kepada satria, kepada rakyat, bahkan mengatakan, saudara-saudaraku semua, ingatlah, jangan sampai engkau berkhianat kepada kawan. Saudara-saudaraku semua, ingatlah, kita harus berterima kasih kepada siapapun yang telah menolong kita. Aku sungguh menyesal. Aku sungguh merasa takut menghadapi kehidupan ini, saudara-saudaraku. Maka jangan lakukan kesalahan. Gembala sapi itu dikagumi oleh banyak orang. Bahkan raja mengakui apa yang diajarkan sebagai kebaikan. Walaupun di balik itu yang telah terjadi sebetulnya
pengkhianat itu adalah dirinya, yang bersalah itu adalah dirinya. Tapi dia menyadari betapapun kesalahan harus ditinggalkan dan diubah dengan hidup yang baru. Satya dalam cerita ini adalah siapapun yang pernah melakukan kesalahan, pertama kali harus mengakui, saya bersalah. Saya membenci kesalahan saya. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Saya berjanji tidak mengulangi kesalahan saya dan saya akan memperbaiki hidup. Para mitra kebajikan, inilah kisah Mahakapi yang menyadarkan orang bahwa ia setiap hari harus berlaku pertobatan jika memang merasa salah. Ia mengatakan, jangan berkhianat kepada kawan. Berterima kasihlah ketika engkau memperoleh pertolongan. Semoga ini menjadi nilai kehidupan semua orang dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Saya Bambang Eko Prasetyo menyampaikan salam hormat kepada para mitra kebajikan dari Kampung Semar, Brongsongan, Ringin Putih, Kecamatan Borobudur. Terima kasih.